Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel, kita kembali bertemu. Pembahasan minggu lalu kita bicara mengenai aguron-guron. Hari ini kita lanjutkan pembicaraan kita tentang aguron-guron. Minggu lalu kita bicara bahwa aguron-guron adalah sebuah proses belajar antara nabe dengan sisya yang berbeda dengan institusi lain. Nabe memiliki tiga syarat penting. Beliau paham Weda Paraga, isi Weda dan turunannya. Dalam prosesnya untuk menjadi seorang diksa dalam proses aguron-guron, ya tentu ada proses-proses. Nah, hari ini kita akan bicara apa prosesnya, kapan dilaksanakan, di mana dilaksanakan, siapa yang akan melaksanakan semua itu. Hari ini kita datangkan lagi narasumber yang sama, Dr. Ida Bagus Gede Wirat Nyana MAG. Ya, seorang intelektual muda Hindu. Om Swastiastu, Haji. Om Swastiastu, ya, kita kembali berbincang untuk melanjutkan pembahasan mengenai aguron-guron. Hari ini Titiang mohon bagaimana metodologi, ya kalau di dunia akademik itu ada metodologi karena berkaitan dengan epistemologi. Dalam kaitan aguron-guron bagaimana metodologinya? Terus apa tantangan masa depan terhadap konsep aguron-guron ketika itu menjadi sebuah tradisi yang diterapkan sampai hari ini? Durusak. Sapa lagi penonton. Matur suksema, terima kasih banyak. Kembali saya dihadirkan dalam Yuda Triguna Channel ini, tentu untuk ikut berbagi, saling mencerahi apa yang kita ketahui. Ya. Nah, pembahasan sebelumnya kita sudah diskusikan tentang aguron-guron. Sekarang kita lanjutkan lagi sedikit tentang metode pembelajaran dari sang sisya dengan sang sister. Jadi tentu setiap proses ada tata caranya masing-masing untuk menepati dari proses itu. Kalau terkait dengan aguron-guron ini, proses yang dilakukan yang pertama ada yang disebut dengan magurukula. Magurukula, apa itu? Nah, magurukula itu belajar dengan tinggal bersama nabe atau sister di rumah nabe, mengikuti kemanapun beliaunya pergi, kemudian melihat secara langsung tata cara bagaimana beliau melakukan tugas-tugas atau swadharma atau sadananya. Oh, jadi belajar secara langsung. Wah, kalau dulu zaman dulu nggih, saya pernah menjadi asisten dosen. Nah itu dia. Profesor I Gusti Ngurah Bagus almarhum. Saya nenteng tasnya. Kalau beliau mengajar, saya duduk di bangku belakang sambil mengamati. Oh begitu orang. Nah, ini persis kira-kira begitu ya? Sangat persis, exactly itu. Exactly. Jadi proses agurukula ini menuntun sang sisya atau murid melihat langsung tentang tata cara dan tantangan yang akan dihadapi oleh dirinya nanti ketika dirinya sama dengan nabe atau gurunya. Ya, itu yang pertama. Yang pertama, magurukula. Kemudian yang kedua ada disebut
Maguru Ekelawya. Maguru Ekolayu. Ekelawya. Kan ada cerita Iya, di cerita pewayangan Dengan- itu bagaimana Ekelawya memuja sosok Begawan Drona sebagai gurunya, tidak ketemu secara langsung. Ya, hanya dengan patungnya saja. Dengan patung, dengan mendalami ajarannya. Apa yang kita bisa simak dari sini? Kalau Maguru Kula tadi, ketika kita sitir Pustaka Suci Sara Samuscaya, di situ disebutkan, kadi wang manganing atebu, tan tebu juga kakenaning we. Bagaimana seorang petani mengaliri perkebunan tebunya dengan air? Tidak tebu saja yang memperoleh air itu. Ya. Ada tanaman-tanaman kecil di bawahnya, betul. ikut tersiram. Iya, iya, Nah, iya. Maguru Kula juga seperti itu, dengan melihat, mengamati, mendengar, jadi dapat ilmu. Kemudian yang kedua, Maguru Ekelawya memuja tokoh yang diidolakan, mengikuti ideologi, cara berpikir tokoh itu, bahkan sampai membuat miniatur dalam bentuk gambar, dalam bentuk patung dipuja. Tetapi belajarnya secara mandiri. Di mana ini bisa dilakukan? Ketika misalnya jarak sang sister atau nabe dengan murid itu berjauhan. Karena tidak mungkin untuk ketemu secara langsung. Cukup dengan ideologi, tata cara ataupun ajaran-ajaran beliau yang selalu menjadi tuntunan dari Itu Ekolayu. Ekelawya. Nah, Nike sistem pembelajaran. Ini sangat baik. Ya. Tentu nanti bisa kita ulas di mana kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya. Yang Kemudian ketiga, yang ketiga disebut dengan Maguru Daksina. Maguru Daksina datang langsung ke guru, ke nabe, menyampaikan maksud dan tujuan, kemudian mengaturkan punya. Dalam bentuk mungkin ritual sebagai wujud rasa bakti, mengaturkan daksina, atau dalam tanda kutip dana punya, ngaturang punya ring sang orang wastra. Ya, ke salah satunya. Itu yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat ada lagi sebagai pelengkap dari ketiga ini. Ya. Ada yang disebut dengan Maguru Sastra. Nah, ini sangat penting juga. Maguru Sastra menjadikan literatur ilmu pengetahuan sebagai penuntun sang sisya. Sebagaimana disebutkan dalam Kekawin Niti Sastra Romawi 2.5, di situ disebutkan tan ane mangluwihi ware guna maruhur. Tidak ada sahabat yang lebih istimewa Dari selain pengetahuan. Tuh. Setuju. Kemudian ada lagi yang disebutkan masih dalam Kekawin Niti Sastra. Ya. Romawi 4 sloka 1. Ya. Widya Sastra Sudarma Pinaka Dipan Ikanang Tribuana. Pengetahuan literatur itu adalah pelita atau penerang tiga dunia. Buah, suah. Tetap ilmu pengetahuan yang menjadi rujukan. Jagdem kalah. Kemudian di Kekawin Ramayana tambah satu lagi. Ya. Sargah 3 disebutkan di situ kalinganing sastra suluh ikang prapel. Jadikanlah petuah dari ilmu pengetahuan itu menjadi pelita penerang dari dunia ini. Makanya Maguru Sastra ini sungguh sangat mutlak. Jadi merupakan sebuah esensi yang harus ditaati oleh seorang sisir. Tapi begini, kita sepakat tadi bahwa Maguru Sastra itu penting. Boleh nggak Maguru Sastra saja lepas dari Maguru yang pertama? Nah, nanti pertanyaan itu yang bahas. Setelah kita lanjutkan satu lagi ya. Okay. Kita lanjutkan satu lagi ya. Setelah Maguru Sastra, ada Maguru tanpa tulis. Apa itu? Maguru tanpa tulis itu tidak tertuang dalam teks. Jadi melihat, mengamati, menganalisa secara langsung praktek-praktek yang berlaku di tengah masyarakat dan mengalir itu
hidup menjadi sebuah pembelajaran yang harus memang dirujuk. Jadi melihat tradisi, karena tidak semua bisa tertuang dalam Sastra. teks. Ada juga yang disebut maguru tanpa tulis. Misalnya dari belajar tradisi, pakem-pakem yang sudah ada, itu juga menjadi rujukan. Ini dalam dunia akademik, metode observasi ini menjadi penting. Dilihat, gitu, diamati. Ya. Kemudian kunci dari pertama adalah meguru kula, meguru ekelawya, meguru daksina, meguru sastra, meguru tanpa tulis adalah sumber atau satu kesatuannya itu adalah guru sebagai moksa dwara. Wah, ini istilah penting. Guru sebagai moksa dwara. Apa itu? Nah, artinya baik berguru melalui maguru kula, maguru ekelawya, maguru daksina, maguru sastra, maguru tanpa tulis, semuanya itu adalah jembatan. Sebuah sarana atau media yang mengantarkan sang murid terbebas dari kelahiran. Jadi kemungkinan dia semasa hidup akan menemukan kebahagiaan dirinya di dunia ini dalam bentuk moksatem jagat dite. Ya. Menemukan Moksa di kebahagiaan jagat, ya. semasa hidup. Ya. Kemudian ketika atmannya meninggalkan badan, itu disebut dengan moksatem atmanam. Ya. Dengan tenang sang atma meninggalkan raga. Ya. Terakhir bisa melebur menyatu dengan semesta, Ya. dengan Brahman, disebut dengan purna mukta. Nah, baru sekarang yang jawab pertanyaan yang tadi. Kita sudah dapat poin penting dari metode aguron-guron. Lalu kita explore lebih dalam lagi. Apa kelebihan, kekurangan dari masing-masing metode itu? Bisa dijelaskan kepada pemirsa, Durusa? Nggih, matur suksma. Tentu sebuah proses kan mengandung dua muatan penting. Mungkin ada muatan yang bersifat positif, Ya. Atau yang menjadi daya tarik. Ya. Ada muatan yang bersifat negatif atau challenge-nya, Ya, tantangannya atau kelemahannya. Ya. Kalau kita sebut yang pertama yang sistem atau metode pembelajaran maguru kula itu, baiknya sang sisya bisa melihat secara langsung proses dari awal sampai akhir, itu baiknya, karena melihat secara langsung. Ya. Tetapi kelemahannya ada juga. Ketika ada hal-hal yang bersifat ajawere, sesuatu yang dilakukan dengan jenana oleh sang meraga nabe, sang siste, itu tidak bisa ditangkap oleh muridnya. Karena itu berbentuk hal yang sangat rahasia, jenana, Ya. sesuatu yang sangat tersembunyi, abstrak Ya. dalam bahasa kekiniannya. Ya. Jadi itu tidak bisa ditangkap. Maka metode yang satu harus dilengkapi dengan metode yang lain. Ya. Kedua, guru ekelawya. Ini mendidik sang sisya untuk belajar secara mandiri. Memahami pembelajarannya secara independen. Tetapi ada juga kelemahannya. Ketika ada materi dalam tanda kutip yang tidak bisa dipahami oleh sang sisya, kemana harus bertanya? Ya. Proses dialog tidak ada. Tidak ada. Kemudian ketika nanti diketahui sebagian oleh sang sisya, kemudian langsung diimplementasikan, siapa yang mengemban tanggung jawab yang akan meluruskan atau menegur ketika praktek itu salah? Ya. Ini kelemahan meguru ekelawya. Ya. Yang ketiga? Ketiga, meguru daksina. Ini mengandung kelemahan juga. Semoga para calon acarya atau calon nabe ini betul-betul qualified sesuai dengan idaman sang sisya sebagaimana kita bahas sebelumnya.
Kalau tidak di sini ada berupa godaan. Karena ada daksina. Daksina. Apalagi Ada satu punyo. lemar. Lemar yang merah beda dengan yang biru. Nah, Dan setumpuk misalnya. wah, itu. Kan ada nanti hal-hal yang bersifat subjektif atau diskriminatif. Kalau sisio yang punionya gede, lain sistemnya. lain dilayani gitu. Nah itu dia, itu kelemahannya. Ketika kita bicara kelemahannya. Ya. Nah kemudian setelah meguru daksina, kalau meguru sastra ini ada juga kelemahan ketika sang sisio ini tidak memiliki ketekunan, maka akan mendapatkan hal yang bersifat terpotong-potong deh. Tidak utuh, tidak holistik Ya. yang didapatkan. Baca buku 1 dengan 3, menyimpulkan yang 3 juga tidak mudah. Nah, itu dia. Ya. Kemudian ketika yang maguru selanjutnya adalah maguru tanpa tulis, ini lebih berat lagi. Akan ada maaf meminjam istilah Pak Ketut Donder lagi, ada dogmatika dan apologetika. Jak pangkekete saja seperti itu sekali. Padahal itu dalam bentuk kulit, tidak dalam bentuk esensi. Ya. Nah ini menjadi kekakuan akhirnya. Ya. Kemudian semua itu harus saling melengkapi. Maguru kule, maguru ekelawil, Ya. maguru daksina, Ya. kemudian maguru Guru sastra, maguru tanpa tulis. Jadikanlah itu satu kesatuan yang utuh holistik. sebagai jembatan menuju moksa dwara. Penyatuan, mencari kebahagiaan semasa hidup, membebaskan hukum kelahiran, kemudian menuju penyatuan dengan Brahman. Ada disebutkan dalam teks Agastya Parwa. 3 kalingannya amohara ikang swarga. Tape, yadnya, kirti. Itu adalah prawerti ke dharma. Prawerti Tape, ke dharma. pengandalian Ya. diri, yadnya melakukan persembahan, kirti mengabdi kepada masyarakat, mengabdikan diri apa saja yang dimiliki. Itu adalah prawerti ke dharma. Jalan melalui menggunakan sarana. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada disebut dengan yoga. Itu kontemplasi. Ya, ke dalam. Jadi ada mencari keluar, Dan ada ada mencari ke dalam. Inilah prosesnya. Nah sekarang baru kita jawab, di manakah, apakah kira-kira tantangan Ini yang saya dari aguron-guron dan kawikon masa kini? ya. Nah tantangannya di mana? Setelah Tiang baca beberapa sumber, dengan keterbatasan ini juga ternyata dapat Tiang sampaikan 3. Ya. Yang pertama adalah ada kata wiwikuan. Wiwikuan. Ya, itu tantangannya. Wiwikuan. Apa itu, saudara? Mari kita dengarkan. Wiwikuan itu adalah wiku palsu. Wah, Ampura peng banget nunas kepongoran iki. Ya. Hanya dari literatur yang Tiang baca. Wiwikuan itu adalah wiku palsu atau pandita yang tidak sebenarnya. Dalam tanda kutip Ya. atau sulinggih yang tidak sebenarnya. Atribut beliau menggunakan pakaian putih, pakaian kuning, menggunakan murdelingga di sininya yang disebut maprucut. Kemudian ngangen tetekan, bertongkatkan pengetahuan. Tetapi prakteknya seperti apa yang diceritakan di Tutur Pranebaka Sangyang Cangak. Bagaimana kepintaran, kepiawaian dari si Bangau ini, Ya. Cangak ini, menasehati semua ikan-ikan yang ada di kolam yang tidak pernah dia berkaca ke tempat lain karena dia di kolam itu saja. Jening para kau para ikan semua, bedangin di timur ada sebuah telaga yang airnya sangat bening sekali. Itu kalau boleh saya sebut sama dengan talaga yang ada di Swarga, namanya Telaga Kumaladika gitu disampaikan. Kalau anak-anakku tersayang ini semua
Pindah ke saya sana. pindahkan ke tempat airnya yang bening, bahkan batunya di bawah sampai kelihatan. Saking beningnya airnya. Betapa segarnya kalian semua. Daripada kalian ada di air yang keruh ini ya. dan airnya sedikit di musim kemarau yang seperti sekarang ini. Tetapi Bapak sudah tua, tidak mampu Bapak bawa banyak-banyak. Ya. Cukup 2-5 ekor per hari. Bapak terbangkan satu demi satu mencari, kamu Tenaga akan yang- menemukan swarga skala di situ. Nah akhirnya kan semua ikan-ikan ini diterbangkan kemana? Dicarikan tempat yang bagus untuk mengisi perutnya sang wiwikuan ini, sang cangak ini sampai habis. Sehingga tertinggal hanya satu si kepiting yang matanya menonjol. Ragu-ragu sang wiwikuan ini apakah saya bawa atau tidak. Saking karena sudah Lapar? kaliput dening indria, ini pun harus saya makan. Nah terakhir diterbangkanlah sang kepiting ini sampai melihat tumpukan tulang ikan di atas batu yang sangat bertumpuk-tumpuk. Oh ternyata begitulah sifat wiwikuan. Jadi menipu. Itu nasihat moral sebenarnya ya. Betul, Luar biasa. betul. Ya. Akhirnya terjadi apa terakhir? Ya. Dijepitlah oleh si kepiting ini sang cangak atau bangau ini sampai akhirnya binasa. Nah itu sama dengan apa yang kita bahas ini wiwikuan. Wiwikuan. Ya, wiku palsu. Itu tantangan yang pertama. Pertama. Nanti Yang kedua, silakan kalau ada terjemahannya mungkin bisa diresapi lebih mendalam. Itu para tetua kita sudah memberikan sebuah analogi. Kemudian yang kedua, wiku alpo sastra. Artinya wiku ketika menjalankan swadharmanya, menjalankan sesananya, tidak berpegang teguh kepada Sastra. rujukan sastra. Nah ini sangat berbahaya sekali. Mungkin tafsir perasaan dituangkan, semestinya menjalankan, apalagi terkait dengan kegiatan beragama, di situ ada keyakinan dan ada praktek, harus dilandasi dengan dua hal. Kalau dalam bahasa kekinian menggunakan teologis dan filosofis, yang disebut dengan teofilosofis atau teosofis. Teologisnya harus mencari rujukan teks. Setelah ditemukan dalam rujukan teks, direnungi, dipikirkan, dianalisis berdasarkan kecerdasan pemikiran, itu melahirkan filosofis. Itu harus dikawinkan keduanya. Maka praktek kawikon itu harus didasarkan, harus berlandaskan sastra. Jadi tidak dibenarkan sang wiku itu alpo sastra, tidak menggunakan sastra sebagai rujukan. Ya. Yang ketiga, Ini yang sering kita temukan, makanya terjadi fenomena kawikon saat ini. Adalah wiku tan tepet ring sesana. Nah ini dia. Apa artinya? Wiku yang tidak mentaati tata tertib atau sesananya. ya sesana etiknya. Ya, di situ sudah dituangkan secara detail dalam teks Siwa Sesana sudah. Makanya terjadi kan fenomena yang kita dengar di masyarakat, ada wiku yang napi wastane berhenti jadi wiku. Ada juga yang kena masalah hukum dengan berbagai pelanggaran-pelanggaran yang ada. Ada wiku panten. Jadi didegradasi, diberhentikan menjadi wiku. Nah, seperti kata-kata para penglingsir kita kan, setelah menjadi wiku itu adalah terminal Akhir. yang tidak lagi bisa dirubah kemana. Kalau misalnya institusi seperti apa yang kita bahas minggu sebelumnya, itu cepat bisa mengabdi ke masyarakat. Dan kalau institusi misalnya di sekolah sebagai dosen, sebagai guru, kalau pulang ke rumah predikat itu lebur lagi di masyarakat, sudah menjadi warga masyarakat. Tetapi pandita Tidak. ketika menjadi pandita selamanya melekat pada dirinya sebagai simbol. Nah ini kira-kira itu. Waduh, ini luar biasa. Kita sedang membicarakan metode aguron-guron.
Yang kedua, kita juga telah membahas apa tantangan gurun-gurun masa kini. Telah jelas dikatakan ada 3 hal penting dari tantangan masa kini. Yang pertama tadi Kuan. Kuan. Wiku yang tidak Asli. ya palsu gitu ya. Ya, wiku palsu, atributnya wiku tapi lakunya tidak wiku. Betul. Kira-kira begitu. Tantangan kedua adalah wiku Alpe sastra. alpa sastra. Wiku yang tidak berpedoman pada sastra. Ngangon keletang bayu. Padahal tetekan itu adalah simbol berpatokan pada sastra. Yang ketiga, wiku Tan tepet ring sesana. nah tan tepet ring sesana. Jadi wiku sesana, aguron-guron itu sudah punya etiknya, tapi seringkali dalam pelaksanaannya wiku itu tidak berpedoman pada sesana kawikon. Para pemirsa yang budiman, konten hari ini adalah sambungan dari konten minggu lalu. Karena itu, jika minggu lalu belum mendengarkan, silahkan buka konten minggu lalu karena konten ini bersambung. Semoga literasi ini, edukasi ini dari anak muda, dari seorang walake dengan permohonan maaf terlebih dahulu kepada mereka yang lebih tua, tidak ada maksud untuk menggurui. Semata-mata kita untuk mengingatkan satu sama lain bahwa ada rujukan-rujukan yang sepatutnya kita baca, kita pedomani sebelum kita memutuskan untuk menduduki jabatan itu. Saya kira kenten ya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.